Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda Suyanto.id. Jangan lupa dukung kita, klik subscribe supaya channel pendidikan ini berada pada halaman strategis yang bisa diklik oleh banyak orang untuk mendapatkan konten alternatif dari pendidikan karakter dan juga konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik, supaya ada pilihan bagi para siswa dan generasi muda kita. Nah, kali ini di episode kelima kita akan berbicara dengan narasumber kita, Ibu Titik Sudarti, dan temanya adalah mengenai bagaimana konsep EWPK, jadi ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum Merdeka, terutama adalah kurikulum yang berbasis proyek. Nah, kita sapa dulu beliau. Jangan lupa bahwa Ibu Titik Sudarti adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Sehat? Alhamdulillah. Pasti yang ditanya pertama kali pasti sehatnya. Ya. Itu penting. Sehat dan gembira. Ya, sehat, bermanfaat, gembira, bahagia. Ini. Semangat. Ya. Semangat. Masih kurang satu. Nah, kemarin kita sudah berbicara banyak mengenai bagaimana menyiapkan modul mengenai P5 dan sebagainya. Nah, sekarang gimana cara kepala sekolah mengajak para guru, siswa untuk bisa mengimplementasikan kurikulum ekstrakurikulum wajib pendidikan kepramukaan? Bu, silakan. Bu Titik. Ya. Terima kasih. Mohon izin Prof untuk menyapa para netizen tersayang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen tercinta, jumpa lagi dengan Suyanto.id, belajar sepanjang hayat, yang tidak ada sekedar tontonan tapi tuntunan. Yuk kita dukung agar banyak dan lebih banyak lagi konten yang merupakan tuntunan. Amin. Kita akan ngobrol lagi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kita. Oke. Mari. Ya. Jadi, Bro, ya, tentu ini tadi ekstra wajib pendidikan kepramukaan itu menjadi salah satu perangkat kurikulum Merdeka dalam implementasi Merdeka Belajar. Ya. Dalam Merdeka Belajar kan harus kurikulumnya kurikulum Merdeka. Kemudian gurunya kan juga harus guru yang merdeka. Nah, kepala sekolahnya tentu juga kepala sekolah merdeka. Sehingga saya dan teman-teman kepala sekolah akan berusaha menjadi kepala sekolah yang merdeka. Sehingga nanti seperti yang disampaikan sebelumnya di episode kita sebelumnya, bahwa untuk melaksanakan kurikulum Merdeka itu tidak harus menjadi sekolah penggerak yang ditunjuk atau direkom oleh kementerian. Jadi kita menjadi sekolah penggerak mandiri. Ya, biasanya saya dengan itulah letaknya bagaimana seorang kepala sekolah harus merdeka, punya otonomi, punya kebebasan untuk berinovasi. Bukankah begitu? Ya, saya menyemangati teman-teman di lapangan karena kan saya sudah hampir expired nih, Bro. Tahun depan saya sudah harus pensiun sehingga tidak bisa menjadi kepala sekolah penggerak. Tapi teman-teman saya semangati, tidak apa-apa, sekolah kita bukan sekolah penggerak, tapi kita akan membuat sekolah kita menjadi rasa sekolah penggerak tahap 4. Gitu. Sehingga semangat sekali lah. Dalam desain untuk EWPK ini, yang pertama kita harus cek dulu di sekolah kita ada guru yang sudah mengikuti KMD atau memiliki sertifikat KMD apa belum. Itu KMD itu kursus mahir dasar kepramukaan yang dilakukan, ya, itu kursus itu dilakukan menjadi kewenangan dari Warcap.
di tiap kabupaten kota. Nah, kalau sudah kita minimal KMD sehingga nanti beliau ini para guru itu juga bisa menjadi pembina pramuka di gugus depan pangkalan sekolah masing-masing begitu. Nah, nanti kalau sudah kita data guru yang sudah KMD, maka nanti di kurikulum ini, di IWPK ini diisyaratkan bahwa itu tadi, sebelum gurunya merdeka, kan kepala sekolah harus merdeka dulu, Prof. Nah, sebelum gurunya KMD kan kepala sekolahnya harus KMD dulu, gitu. Sehingga KMD adalah kursus mahir dasar kepramukaan. Dan nanti kalau sudah KMD ada lanjutannya, Prof, namanya KML. KML itu kursus mahir lanjutan. Nah, kemudian ada lagi berikutnya setelah KML ada KPD, kursus pelatih dasar. Kemudian yang paling topnya pelatih pramuka itu namanya KPL, kursus pelatih tingkat lanjut. Nah, di KML dan KPD itu nanti akan dilakukan tidak oleh Kwarcap lagi, tapi oleh Warda. Warda itu di tingkat provinsi, kuartir daerah di provinsi masing-masing. Kemudian kalau KPL itu wewenangnya Kuarnas, Bro. Kuarnas ya. Ya, Kuarnas. Jadi seperti itu. Nah, adakah kepala sekolah yang sudah mendapat pelatihan dari Kuarnas? Ada, Bro, pasti ada. Saya ini sedang baru saja selesai KPD, makanya yang background saya ini kan KPD, Bro. Saya baru selesai KPD, sekarang masih dalam taraf Naratama. Nanti setelah Naratama selesai 6 bulan kemudian, setelah lulus dari KPD, saya baru boleh ikut KPL. Gitu. Nah, kebetulan di sekolah saya sudah ada guru yang tidak hanya KMD, tapi sudah ada yang KPD, sudah ada yang KPL, sehingga kami lebih mudah tadi untuk merancang EWPK tadi. Dan alhamdulillah sudah kita rancang. Nanti guru-guru yang sudah KMD sampai dengan KML itu akan kita jadikan koordinator lapangannya begitu. Jadi ya nanti di dalam EWPK nanti kita di SMP itu kurikulumnya namanya penggalang ramu, penggalang rakit, karena baru awal ya, kelas 7 itu penggalang rakit. Untuk selanjutnya nanti akan menjadi penggalang ramu. Jadi penggalang rakit dan penggalang ramu nanti kan kurikulumnya akan berbeda. Nah, penggalang rakit itu ini kegiatannya bisa dilakukan oleh guru masing-masing mapel misalkan saja di situ. Kalau guru yang belum KMD jangan, Prof. Nggak bisa jadi, ya? Ya, jadi nanti kita pasang di untuk kan ada materinya di situ kan SKU, syarat kecakapan umum dengan SKK, syarat kecakapan khusus. Karena nanti di dalam pelaksanaan ini nanti SKU dan SKK ini kita akan dorong adik-adik didik kita untuk menjadi pramuka Garuda begitu, Bro. Sehingga dan nanti ya SKK SKK itu ya relevan untuk diajarkan kepada siswa sehingga dia memiliki karakter yang mulia, yang tangguh dan sebagainya. Apa aja itu? Sangat. Jadi itu kan SKU dan SKK itu kan breakdown atau implementasi dari Satya Pramuka dan Dasar Pramuka yang kita obrolkan di episode sebelumnya, Bro. Ya, Itu sangat profil pelajar Pancasila gitu. Malah lebih banyak karena di alam, jadi lebih banyak untuk mengasah atau mengembangkan karakter dan skillnya adik-adik didik kita begitu. Ya. Kebanyakan di SMP Negeri 1 Magetan, apa kegiatannya itu? Misalnya mendaki Gunung Lawu, membersihkan Telaga Sarangan, atau apa saja yang ada? Itu nanti banyak, Bro. Mungkin untuk kegiatan yang proyek P5-nya itu mungkin di episode kita ini diskusikan khusus di episode berikutnya gitu. Sehingga bagus. Hari ini kita hanya akan berdiskusi masalah kesiapan yang harus dilakukan begitu. Ya. Jadi tadi nanti karena
belum semua guru KMD, sehingga di sekolah-sekolah bisa jadi ada sekolah yang belum memiliki guru yang sudah KMD. Sehingga Ya. nanti kepala sekolah harus koordinasi dengan Kuarcap atau gugus depan di pangkalan sekolah lain Ya, ya. untuk berkolaborasi. Nah, di sini akan menjadi contoh bahwa untuk P5, untuk profil pelajar Pancasila itu memang kuncinya di kolaborasi dan kerjasama Ya. dan kolaborasi terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan di masing-masing sekolah begitu, sehingga nanti kita akan bekerja sama dengan gugus depan lain, kemudian dengan Kuarcap untuk meminta pembina dan pelatih untuk mendampingi EWPK tadi di Oke. masing-masing sekolah dan gugus depan itu. Ya nanti ketika tentukan nanti proyeknya seperti apa, kemudian ditata kan, Bro, ininya Ya. jadwalnya. Setelah ada jadwalnya, nanti siapa yang akan mendampingi Oke. peserta didik itu di lapangan. Nah, itu nanti kalau di SMP 1 ada dua, jadi ada dua pendamping, yang satu guru yang sudah KMD atau pelatih atau pembina dari dalam atau dari Kuarcap tadi, didampingi dengan guru di sekolah itu atau di gugus depan itu yang belum pernah KMD, sehingga nanti akan terjadi tadi pembelajaran sepanjang hayat tadi. Oh ya, Nanti bagus, bagus. ya, sehingga nanti sambil jalan nanti kita data yang belum KMD harus segera KMD. Oke, Nah, Bu, pertanyaan, nanti kan maaf sebelum ya, dilanjutkan. Apakah ya, kalau kabupaten itu Kuarcap ya, betul ya, Kuarcap ya? betul Kuarcap. Apakah ada tenaga, Kuarcap memiliki tenaga yang dibantukan kepada sekolah-sekolah yang memerlukan? Atau memang harus tenaganya itu dari sekolah rata-rata? Gimana? Begini, Bro. Kita punya Pusdiklat Cap, kita punya Pusdiklat Cap. Nah, Ya. Pusdiklat Cap kan punya list file siapa saja pelatih di Kuarcap, misalnya Magetan. Pelatih di Magetan yang sudah KPD ada berapa orang, dari mana, yang dari yang KPL sudah berapa orang, Ya. yang KMD itu kan tidak hanya dari sekolah, kan bisa dari kampus. Untuk Pandiga itu kan ada dari kampus. Ya. Terus ada dari SD itu pelatih untuk penggalang. Ya. Ya, kalau SMP pelatih untuk SD itu untuk siaga, Jaga. SMP itu pelatih penggalang, SMA, SMK itu pelatih penegak, Ya. yang di kampus kan pelatih Pandega. Oh, Pandega. Nah, kan punya daftarnya, Bro. Tinggal nanti kalau yang butuh itu gugus depan di SMP, kita cari yang pelatih pembina yang penggalang. Kalau yang SD kita cari pembina dan pelatih yang siaga, seperti itu, sehingga nanti bisa berkolaborasi ya. Nah, kalau kerjasama antar sekolah, Bu, itu terjadi ya, itu bagus karena untuk melatih anak itu supaya membangun networking, kerjasama antar sesama siswa, dan tapi siswanya dari luar sekolah mereka supaya tidak kuper melihat temannya di sekolah itu saja. Ada terjadi ya? Gitu. Bisa, Bro, sangat bisa. Utamanya misalnya untuk perjusa atau persami. Kita kan kolaborasi itu. Kemudian ada yang LT. Jadi LT itu lomba tingkat, Bro. Lomba tingkat 1 itu di gugus depan, LT 2 itu di Kuaran. Kalau Kuaran itu kuartir ranting itu di kecamatan, setiap kecamatan. Biasanya ada majelis pembimbing Kuaran, kuartir ranting itu biasanya camat. Oke. Dan kemudian Kuarannya nanti dipilih. Persami tadi apa bentuknya, Ibu itu? Nah, kita perkemahan, Bro. Perkemahan Sabtu Minggu. Persami itu perkemahan Sabtu Minggu. Oh, perkemahan Sabtu Minggu. Ya seperti kepramukaan itu kan, misalnya kita akan melakukan kegiatan kepramukaan kan mesti diawali dengan upacara, tuh, Bro. Upacara
ada pembukaan, upacara pembukaan, kemudian nanti kegiatan, setelah kegiatan ada upacara penutupan. Dari situ kan bisa sangat-sangat mengimplementasikan dimensi Pancasila yang 6 dimensi atau 6 nilai itu gitu. Ya, ya, oke ya. Terutama untuk misalkan aja memiliki kebinekaan di tengah Ya, mereka, misalkan saja. ya. Ya, terus. Jadi kemarin di SMP 1 sudah melaksanakan setelah gebyar proyek pelajar Pancasila kemarin, kita langsung dilanjutkan dengan Persami untuk menyambut tamu adik-adik yang kelas 7 baru itu di penggalang ramu begitu. Oke, tapi Iya. campingnya, kemahnya itu Ya. biasanya kalau Persami itu di lingkungan sekolah itu atau cari alam yang agak galak itu di medan hutan misalkan saja. Gimana? Bisa dua-duanya, Bro. Nah, kalau di Magetan misalnya kan ada seperti saya kemarin waktu KPD, kita kemahnya di Bumi Perkemahan Geni Langit. Kemudian kebetulan dua-duanya di Kecamatan Poncol lokasinya. Ada Bumi Perkemahan Geni Langit di Taman Wisata Geni Langit itu, terus ada lagi Bumi Perkemahan di Alas Tuwo. Nah, kemarin tuh saya KPD-nya di kemahnya di Geni Langit, anak-anak yang LT3 lomba tingkat 3 itu tingkat Warcap atau tingkat kabupaten kota, Bro, itu ada di Alas Tuwo. Jadi kemarin saya KPD tapi juga mundar-mandir, saya turun dari Geni Langit ke Alas Tuwo begitu. Ya. Yang perkemahan Alas Tuwo itu walaupun namanya alas, tapi itu sudah disiapkan ya fasilitasnya. Enggak. Sudah, Prof. Jadi di situ sudah sangat bagus. Jadi ya hutan, tapi di situ sudah menjadi hutan wisata, Bro. Oke. Jadi untuk kios-kios itu ada di situ. Ya, tapi maksud saya anak-anak itu sesekali dibawa ke kemah yang hutan, ya asli, tidak ada fasilitasnya. Itu kalau bisa itu luar biasa itu. Mungkin nanti kalau sudah di tingkat penegak itu kan bisa, Bro, dilepas tingkat kemandiriannya anak-anak kan sudah tinggi. Jadi di Geni Langit itu grade-nya lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada di Alas Tuwo. Oke. Iya. Ya, baiklah. Bu Kepala Sekolah, saya kira sudah banyak informasi yang diberikan. Ini terutama untuk kesiapan kepala sekolah, guru, untuk membina pramuka yang akhirnya nanti dijadikan modalitas untuk diintegrasikan ke dalam P5 IKM yang kita sedang laksanakan saat ini. Dan minggu depan kita para pemirsa akan berbicara bagaimana mengimplementasikan itu. Jadi jangan lupa ikuti kita. Terima kasih, Bu. Mungkin satu lagi, Bro, mohon izin. Sehingga nanti supaya berjalan dengan lebih mudah dan lebih lancar, sebaiknya memang seorang kepala sekolah, nanti syarat kepala sekolah tidak hanya sudah menjadi guru penggerak, tapi sudah minimal KMD begitu, Bro. Syukur kalau sudah KPL kan luar biasa bagus, sehingga karena profil pelajar Pancasila itu sangat-sangat kepramukaan, sehingga perlu sekali begitu kira-kira. Ya, oke lah. Terima kasih Ibu sudah bersama kita. Mudah-mudahan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, para netizen tersayang, demikian obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita akan bisa mengobrol lagi lebih dalam terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap sehat, gembira, semangat. Ya, terima kasih.